غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى
Assalamualaikum Ustaz. Sudah hadir ternyata. Halo. Alhamdulillah. Ya. Suaranya belum masuk kayaknya Ustaz. Mas Adi mungkin bagus ya Ustaz? Belum kedengaran suaranya Ustaz? Belum masuk Ustaz suaranya? Ya, belum. Belum Ustaz. Belum Ustaz. Masih belum terdengar Ustaz. Atau mungkin bisa lab dulu lagi Ustaz, setelah itu baru masuk kembali. Mohon maaf. Itu kayaknya pengaturan pas pilihan. Jadi di pilihannya tuh salah klik kayaknya ya. Assalamualaikum Mas Pak Eko. Selamat datang Mbak Aprilia. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang masuk ya, sudah banyak yang join. Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi sambil menunggu Ustadz masuk. Alhamdulillah Ustadz sudah masuk. Dan mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin masih dalam kesulitan untuk join. Masya Allah, Ustadz, Assalamualaikum, sudah masuk. Waduh, masih belum terdengar ini Ustadz suaranya. Kurang tahu kalau di tempat yang lain seperti apa. Nah, gimana? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Ya, sudah masuk Ustaz. Ya, Ustaz, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas ya suara saya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Ya, silakan. Ya. Bagaimana Pak Agung? Kita mulai saja ya. Mulai saja Mas. Yang lain mungkin. Sambil nunggu yang lain, kita mulai, nggak apa-apa. Baik, Mas, Usamanya sudah ya? Usama. Oh ya, bagaimana? Mbak Siva? Sudah, Ustaz. Siap ya? Oh iya, siap. Mulai, Mas. Oke, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srohri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Baik, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini alhamdulillah Odoj telah melaksanakan sebuah agenda rutin yaitu kalkulus dan alhamdulillah pagi hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Muslim Gunawan. Insyaallah terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya bisa berbagi ilmu kepada kita walaupun dalam kondisi seperti ini. Sebenarnya untuk kalkulus ini memang program setiap bulan kami ada program kalkulus. Biasa kita di masjid-masjid Ustadz ya bertemu offline. Tapi kalau kondisi seperti ini ya mau tidak mau yang namanya ilmu itu kita harus tetap dapat Ustadz ya. Jadi bagaimana caranya akhirnya ya kita memaksimal mungkinkan untuk
melakukan online seperti ini. Dan alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih. Selamat datang kepada Ustadz Muslim Gunawan. Semoga nanti apa yang disampaikan tentunya pasti akan membuat menjadikan ilmu bagi kita, ilmu-ilmu baru bagi kita. Baik, di sini kita juga dibersamai dengan ketua kami, Ustadz. Di sini ada Pak Agung Priyatno, Priyanto. Kebetulan beliau Assalamualaikum Ustaz. dari kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz sudah meluangkan waktu untuk kami. Ya, Mas Agung. Ya, terima kasih Ustaz. Lanjut Mas Adi. Baik. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh 14 peserta Ustaz. Alhamdulillah termasuk Ustaz juga. Dan Masya Allah ini kami masih submit teman-teman yang sudah masuk. Baik Ustadz, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai MC akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga materi, yang nantinya materi kita Ustadz surat Al-Falaq. Jadi ya surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Dan nanti Ustadz berlanjut tanya jawab seperti itu, interaktif bersama teman-teman Ustadz ya. Silakan. Baik. Yang terakhir yang ke-5 doa dan yang terakhir penutup. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu teman-teman Odojer dan Ustadz semuanya, marilah kita buka marilah kita buka acara kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh langsung kepada Akhi Usamah Abdullah Thohir. Beliau ini adalah mahasiswa ITK semester 4 Teknik Mesin. Alhamdulillah sudah mempunyai pegangan hafalan 3 juz. Tafadhol kepada Akhi Usamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya ya? Ya, kedengaran Akhi. Oh, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul Azim. Ya, sekian. Alhamdulillah saya bacakan Quran surah Al-Falaq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Usamah. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi tentunya menambah keberkahan untuk acara kalkulus kita pagi hari ini. Baik, selanjutnya materi. Tentunya materi ini berkenaan tentang surat Al-Alaq tadi yang dibacakan oleh Akhi Usamah. Mungkin kami persilahkan kepada Ustadz untuk memaparkan intisari tentang surat Al-Falaq ini. Tafadhol Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina
syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan kalkulus, rekan-rekan odojer yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam majelis yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah ini, yaitu majelis Al-Qur'anul Karim, lebih tepatnya kajian Al-Kulus tentang ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik orang di muka bumi ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Termasuk dalam kategori belajar dan mengajarkan Al-Qur'an adalah orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan berusaha untuk memahami tafsir dari Al-Qur'anul Karim tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari apa yang Rasulullah sebut sebagai orang yang terbaik di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, hari ini saya kebagian tugas untuk menyampaikan materi seputar ibrah dan pelajaran serta tafsir yang kita bisa ambil dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dia sebenarnya satu paket dengan surat An-Nas yang dikasih judul oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Mu'awwidhatain. Dua surat yang dimulai dengan a'udzu. Surat Al-Falaq dimulai dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Sebagaimana surat An-Nas dimulai juga dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau yang sebelumnya birabbil falaq, surat An-Nas birabbin nas. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa beliau ketika sakit meruqyah diri beliau dengan dua surat ini. Aisyah meriwayatkan Nabi meninggal didahului dengan sakarat atau sakaratul maut, dan kepayahan menimpa beliau menjelang meninggal itu, dan beliau, artinya Aisyah, mengingat bahwa Nabi SAW dulu sebelum sakit yang membawa kepada ajal ini membiasakan diri beliau dan orang lain untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ketika sakit dengan disapukan ke badan yang sakit itu. Jadi caranya, misalnya yang sakit daerah gigi, misalnya sakit gigi, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke tangan dan daerah yang sakit itu disapukan. Itu dia caranya. Mungkin digigit serangga, mungkin bisul, mungkin sakit yang lain, sakit fisik, seperti itu caranya. Yang ini dibacakan. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa selain surat ini bisa dibacakan dan manjur insya Allah dengan izin Allah untuk orang-orang yang sakit secara non-fisik, misalnya kerasukan jin, auzubillah, atau ada gangguan rasa galau, boleh dibacakan mu'awwidhatain. Sakit-sakit yang sifatnya medis, bisa juga ternyata dibacakan mu'awwidhatain itu. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sakit gigi, digigit serangga, bisul, sakit mata, pusing, vertigo, dan semua penyakit yang lainnya mengacu kepada riwayat dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ini yang pertama, saya ingin tekankan terkait dengan keutamaan atau virtue, kelebihan, fadilah dari surat Al-Falaq bersamaan dengan surat An-Nas. Yang kedua, dalam sebuah riwayat diceritakan, menjelang senja, Rasulullah SAW berbicara kepada istrinya terkasih, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi menunjuk, Aisyah, kalau ini sudah seperti ini, maksudnya malam sudah menjelang, dan malam sudah menjadi semakin gelap, maka bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini ada sebuah hikmah tentunya bahwa malam itu identik dengan kegelapan, malam itu identik dengan hal yang menakutkan, malam identik dengan misteri, dan kita tahu bahwa kenapa umat Islam dilarang untuk menunaikan sholat habis maghrib, maksud saya habis asar, haram hukumnya.
Sebaliknya kita juga dilarang untuk sujud atau sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat sunnah. Itu kata Nabi SAW karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Itu hikmahnya kita dilarang sholat habis subuh itu. Atau juga habis sholat asar itu. Karena matahari itu terbit atau tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Bukan syaitan punya power di situ. Tapi karena memang syaitan itu gentayangan di waktu perubahan jam-jam antara malam ke siang, siang ke malam. Dan syaitan ini digambarkan memiliki tanduk. Wallahu alam ya, ilustrasi tanduk setan ini bertanduk dipakai juga oleh orang sekuler, oleh Hollywood dalam mengilustrasikan film-film mereka bahwa setan itu bertanduk. Itu ada benernya. Karena memang hadis Nabi bercerita seperti itu. Kita tahu ya film Hellboy, di mana ada anak yang dilahirkan dengan cara yang unik, digambarkan berasal dari neraka, kemudian dipotong tanduknya, dikasih judul sama Hollywood, Hellboy. Itu juga bertanduk, dan ada benarnya karena memang riwayat dari Nabi menggambarkan bahwa makhluk gaib ini juga bertanduk. Dan kita disunahkan oleh Nabi menjelang maghrib, menjelang senja, menjelang malam, bahkan di pagi hari untuk membaca wirid, yang salah satu wiridnya mengandung 2 surat Muawwidzatain. Dibaca di pagi hari bagus, dibaca di sore hari juga bagus sebagai benteng dan tameng kita dalam hidup untuk dijauhkan Allah dari gangguan iblis, demit, dan syaitan. Mari kita lihat tafsir surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan. Allah meminta Nabi untuk mengatakan, untuk membaca ta'awudz, perlindungan kepada Allah dari segala makhluknya yang mampu mengganggu di muka bumi ini. Qul, katakan, bacalah. A'udzu, aku berlindung. Dan kalimat a'udzu ini juga kita baca setiap menjelang kita membaca Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an. Dan kalau kamu akan membaca Al-Qur'an, kata Allah, firman Allah. Fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kita diminta untuk berlindung kepada Allah. Allah itu powerful. Allah tempat kita berlindung. Allah tempat kita bergantung. Allahus Samad, tempat kita bersandar dalam hidup. Meminta dalam hidup, memohon dalam hidup. Kita baca itu berkali-kali dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun yang kita takutkan dalam hidup, selama kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Dia sangat kuat. Maha pengasih lagi maha penyayang, tapi dia juga maha powerful. Al-Azizul Jabbar, maha perkasa lagi maha kuat. Itu artinya. Jadi jangan pernah kita merasa gundah. Jangan pernah kita merasa risau. Jangan pernah merasa galau. Karena Allah yang kita jadikan tempat bergantung dalam hidup itu. Dialah yang menguasai semua makhluknya. Baik makhluk yang baik ataupun makhluk yang buruk. Seperti syaitan dan iblis laknatullahi alaihi. Itu sebabnya kenapa Allah meminta kita untuk menjadikan sumber perlindungan dalam hidup itu dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada Nabi, "Qul a'udzu." Katakan Muhammad, aku berlindung. Atas falak, Tuhan yang menguasai waktu falak, waktu fajar. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perintah. Sejatinya untuk Nabi SAW. Pada awalnya begitu. Qul a'udzu, katakan Muhammad, aku berlindung. Tapi apapun yang Allah perintahkan untuk Nabi, itu sebenarnya berlaku untuk kita. Gitu rumusnya. Diperintahkan untuk Nabi, diperintahkan juga buat kita. Surat Hud ada tema yang sama. Dalam surat Al-Hud, Allah memerintahkan Nabi untuk istiqamah. Wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka. Dan juga diperintahkan untuk orang-orang yang mengikuti kamu. Ini perintah pada awalnya untuk Nabi dan para sahabat.
yang hidup di zaman Nabi. Tapi kenapa itu berlaku untuk kita? Karena rumus Al-Quran menyatakan, apapun yang, perhatikan rumusnya, apapun yang diperintahkan Allah untuk Nabi, berlaku juga untuk kita, selama tidak ada kekhususan perintah itu untuk Nabi SAW. Saya ulang rumusnya. Apapun yang diperintahkan Allah untuk Nabi, di dalam Al-Quranul Karim, maka itu diperintahkan juga untuk kita. Selama perintah itu tidak ada kekhususan untuk Nabi SAW. Seperti misalnya dalam Al-Quran perintah Allah untuk Isra dan Mi'raj untuk Nabi. Itu perintah untuk Isra dan Mi'raj untuk Nabi, itu tidak berlaku untuk kita. Karena sifatnya spesifik untuk Nabi. Banyaklah perintah-perintah seperti itu. Dan ketika muncul spesifikasi itu untuk beliau, itu tidak berlaku untuk kita. Tapi untuk tema yang kita baca sekarang ini berlaku untuk Nabi, berlaku untuk kita. Pada suatu hari, ayah Iqbal ini seorang pujangga, seorang puitis, dan ideolog negara Pakistan. Beliau aslinya orang India, tapi kemudian setelah penjajahan British terhadap anak benua India, dipecah belahlah, dan seperti itulah kelakuan penjajah. Setiap mereka masuk sebuah negara muslim, dipecah-pecahnya negara muslim. Jadi British ini punya kelakuan, dia menjajah anak benua India, dia bagi India menjadi 3. Menjadi India sendiri, kemudian menjadi Pakistan, kemudian Pakistan dibelah 2 lagi, menjadi Pakistan Timur dan Pakistan Barat, berubah menjadi negara Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh. Nah, salah satu ideolog negara Pakistan Muslim, namanya Muhammad Iqbal, dia pernah mengucapkan sebuah kalimat yang bagus untuk kita renungi. Dia bilang apa? Ketika pada suatu hari aku dipanggil ayahnya Iqbal. Dia bilang, Iqbal, bacalah Al-Quran seolah-olah dia diturunkan untuk kamu. Seolah-olah diturunkan untukmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud ayah Iqbal ini? Maksud ayah Iqbal ini begini. Supaya kita begitu meresapi isi Al-Quran, larangannya, perintahnya, motivasinya, kisahnya, supaya kamu begitu include di dalam isi ayat Al-Quran itu, jadikan seolah-olah perintah-perintah dan larangan dalam Al-Quran diturunkan untuk kamu. Kamu sendiri. Sehingga kamu berusaha menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu caranya. Sama dengan tema ayat ini. Ayat ini memang diperintahkan oleh Nabi. Supaya tidak berjarak antara kita dengan perintah itu, jadikan kita bagian dari perintah itu. Kenapa selama ini saya, Anda semua kaum muslimin merasa berjarak dari Al-Quran? Karena kita masih beranggapan, dan memang betul, secara historis ayat ini diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menolak? Dan ayat ini turun di zaman Abu Bakar hidup, Umar hidup. Dan semua sahabat yang jumlahnya 1.400-an orang itu hidup. Itu mereka yang begitu meresapi. Kenapa kita merasa berjarak? Karena kita merasa bahwa secara historis ayat ini turun hanya buat Nabi saja. Hanya buat Abu Bakar dan kawan-kawannya saja. Tapi harusnya kita merasa bahwa seolah-olah Al-Quran itu baru diturunkan kemarin hari Selasa yang lalu. Seolah-olah Al-Quran ini baru turun beberapa tahun yang lalu untuk kita di abad 21 ini. Di tahun ini. Sehingga kita merasa beban moral yang ada pada Nabi dan pada sahabat ketika ayat itu turun untuk mereka, kita sama juga rasakan masih fresh sekarang ini. Kita masih perlu dengan ayat-ayat seperti ini. Dan memang terus perlu untuk terus berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu, katakan, aku berlindung kepada Allah Rabb, Tuhan, Al-Falaq, penguasa waktu pagi. Allah memilih waktu pagi ini. Dan setiap Allah menggunakan sebuah idiom di dalam Al-Quran, idiom-idiom itu harus kita renungi. Tidak sembarangan Allah memilih penamaan dirinya dengan nama tertentu, kecuali pasti itu mengandung sebuah rahasia di situ. Dan Allah menamai dirinya dengan Rabbul Falaq, Tuhan penguasa waktu pagi. Kita dipersilakan oleh Allah untuk mencari rumus rahasia kenapa Allah menamakan dirinya sebagai penguasa waktu pagi. Dan para ulama kemudian menemukan keajaiban demi keajaiban. Salah satu keajaibannya adalah tentang waktu pagi. Waktu pagi itu adalah waktu di mana kita masih segar bugar untuk mencari penghidupan. Waktu yang paling bagus untuk beribadah. Bahkan istighfar, momen istighfar yang terbaik
dari sekian banyak waktu istighfar sepanjang 24 jam, itu ternyata yang terbaik adalah waktu pagi. Waktu subuh itu. Dalam sebuah ayat disebutkan, kana mashhuda. Semua kegiatan, semua ketaatan di waktu itu disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan Allah turun ke langit dunia? Di waktu subuh, di waktu sahur. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, yanzilu rabbuka ila sama'id dunya. Tuhanmu turun ke langit dunia. Kapan itu? Di waktu tahajud, di waktu pagi. Falak. Falak itu pagi. Kemudian juga dalam sebuah ayat, Allah menggambarkan istighfarnya orang yang terbaik itu di waktu subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Waktu falak lah. Dan kita tahu orang yang sukses dalam hidup ini adalah orang yang sukses mengelola waktu paginya. Orang yang gagal dalam hidup adalah orang yang gagal dalam memanfaatkan waktu pagi. Pagi orang sudah bersiap-siap untuk bekerja. Pagi orang sudah mematut diri di depan cermin. Sudah bersiap-siap untuk makan pagi. Ya, si fulan masih asik tidur di dalam selimutnya. Pagi itu menentukan sukses atau tidaknya hidup Anda. Dan secara medis juga dibuktikan. Kenapa manusia itu begitu energiknya di waktu pagi? Karena justru di waktu pagi itu darah merahnya sedang baru saja menggeliat. Dan darah putihnya baru saja diredupkan, dimatikan, dislowkan yang harus hidup di malam hari. Sementara orang-orang ini malah di waktu pagi dia melambat, dia tidak mengikuti ritme tubuhnya, ritme darah merahnya yang harusnya diaktifkan itu. Coba bayangkan. Allah memilih dirinya sebagai Tuhan penguasa waktu pagi, karena waktu pagi itu menentukan dalam kesuksesan hidup seorang muslim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, penguasa waktu pagi. Min syarri ma khalaq. Dari apa yang merupakan keburukan-keburukan yang diciptakan oleh makhluk. Baik, perhatikan ayat 2 ini. Min artinya dari, syarri keburukan, khalaq diciptakan. Ada dua cara mentafsirkan atau dua tafsiran terhadap ayat 2 ini. Berlindung kepada Tuhan penguasa pagi dari apa-apa yang diciptakan oleh, nah ini dia, min syarri ma khalaq. Jadi berlindung kepada sesuatu yang diciptakan. Siapa yang menciptakan keburukan ini? Ada dua versi tafsir. Tafsir yang pertama, jadi berlindung kepada Allah dari apapun keburukan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apapun di dunia ini, kita berlindung kepada Allah dari ciptaan Allah yang ciptaan itu menimbulkan keburukan untuk kita. Misalnya banjir seperti sekarang ini, hujan, seperti gempa bumi, seperti binatang buas, seperti apapun juga hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara tafsiran mazhab pertama pentafsir. Karena tafsir itu sendiri dia memang ada beberapa polemik, beberapa perbedaan pendapat. Sama seperti fikih. Cara memahami satu ayat. Ini cara pertama ya. Jadi cara pertama ini mentafsirkannya bahwa kita berlindung kepada Allah dari semua hasil ciptaan Allah yang buruk-buruk. Gempa bumi itu semuanya ciptaan Allah. Tapi tafsir yang ini saya sendiri kurang sependapat. Karena ini cenderung kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu apapun yang baik dan buruk di dunia ini ciptaan Allah, kita tidak boleh menisbatkan keburukan itu langsung kepada Allah, tapi kita menisbatkan keburukan itu kepada diri kita. Ini dia masalah di tafsir pertama ini. Tafsir yang kedua justru lebih bagus dan lebih beradab. Tafsir yang kedua ini menyatakan sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari semua ciptaan makhluk-makhluknya yang menyebabkan keburukan untuk diri kita. Jadi, yang kita minta perlindungan kepada Allah ini dari makhluk-makhluk Allah yang buruk itu, yang meng-create hal-hal yang buruk. Terutama jin dan syaitan. Kita berlindung kepada kreativitas mereka. Daripada godaan mereka. Itu yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Ya, gangguan setan. Nah, itu yang kita berlindung kepada Allah. Misalnya apa? Binatang buas, itu yang kita minta perlindungan. Misalnya bala, misalnya corona, itu kan keburukan. Hasil dari corona itu, hasil dari gangguan syaitan itu yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tafsir yang lebih pas untuk ayat 2.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta perlindungan kepada Allah juga. Dari ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu artinya malam yang kelam, yang gelap. Waqab sudah semakin larut. Waqab itu semakin kelam, semakin larut malam, itu artinya waqab. Waqab itu artinya menyelimuti sebenarnya. Nah, ini ayat 3 ini. Jadi kita diminta oleh Allah berlindung kepada kegelapan malam yang sudah semakin gelap gulita. Kita tahu ya, ketika kita mengekspresikan malam itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kelam, sesuatu yang gelap. Bahkan pujangga Arab itu mengekspresikan keterpurukan, kehinaan, ketidakjayaan dengan malam yang gelap gulita. Mereka mengatakan, bukankah setiap kejayaan muncul setelah malam yang gelap gulita? Itu ungkapan prosa lah ya. Untuk menggambarkan bahwa kejayaan itu akan muncul setelah malam yang gelap gulita. Gelap, usam. Dan dunia Islam ini kan kurang lebih malam yang gelap gulita, semakin malam. Tapi kita tahu bukan bahwa setiap malam yang sudah semakin larut akan muncul fajar yang menyingsing. Mudah-mudahan kondisi kita seperti itu insya Allah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Rasulullah meminta kita berlindung kepada waktu malam. Waktu malam itu ternyata gelap, kemudian lagi menyeramkan, sejelek apapun. Katanya ini anekdotnya, mengatakan bahwa sejelek apapun siang, kalau orang bikin film tentang hantu-hantuan demit-demitan, tapi itu dilakukan siang hari, orang nggak takut. Anak kecil aja ketawa. Tapi begitu malam, film-film segala macam kuntil anak lah, kalau ada syaiton itu, kalau itu terjadi di malam hari kan cenderung lebih menakutkan. Bahkan itu diakui oleh Al-Quranul Karim. Jadi malam itu menakutkan cenderung. Kita diminta untuk membaca ta'awuz ini. Makanya wirid ini jangan lupa ya. Sesulit apapun kita hidup, sering kita mengulang-ulang qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ini, terutama menjelang malam atau menjelang siang. Nah, ini perlindungan kepada Allah kita minta, pertama hasil kreativitas makhluknya yang buruk, yang kedua kita meminta perlindungan kepada Allah dari misteri dan kegelapan waktu malam atau gangguan di waktu malam, dan yang ketiga wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita diminta oleh Allah berlindung dari para nafasat. Nafasat itu diambil dari kalimat nafasa yang futu. Nafasa yang futu itu menghembuskan nafas, menghembuskan. Tapi nafasat di sini ini menggambarkan perempuan penyihir yang menghembuskan sesuatu untuk medium sihirnya. Jadi ditiup gitu. Nafasat, perempuan penyihir. Fil 'uqad, di dalam buhul-buhul. Apa ini, cerita apa ini? Jadi ini cerita konteks zaman Nabi, tapi bisa dipakai zaman sekarang. Di zaman Nabi, perempuan-perempuan penyihir yang mengganggu manusia, bikin guna-guna, bikin penglaris, bikin susuk itu, dan seterusnya. Di zaman Nabi, itu terjadi dan dilakukan oleh para dukun yang berkelamin perempuan. Dan dalam istilah bahasa Arab disebut dengan nafasat. Karena mereka menggunakan sesajen, menggunakan jimat dan segala macamnya dengan cara ditiup ke benda tersebut. Gitu. Aktivitas itu, dan karena dilakukan oleh seorang perempuan, maka dalam bahasa Arab disebut dengan dukun perempuan nafasat yang menghembuskan sihir. Dan ini berbanding lurus dengan memang di Eropa zaman kuno, zaman terbelakang dulu, abad pertengahan. Setiap raja, setiap ratu yang berkuasa di sana, itu pasti memiliki tokoh spiritual di balik mereka. Dan tokoh spiritual itu percaya atau tidak harus seorang perempuan. Dan perempuannya harus tua. Dan mereka biasanya dikasih nama dengan witch. Dukun perempuan tua. Dan biasanya alam benak bawah sadar kita, ketika kita berbicara tentang nenek penyihir, kita nggak pernah mengekspresikannya tentang kakek sihir. Apa yang kita ekspresikan? Nenek sihir kan? Apa selanjutnya kendaraannya? Pakai sapu terbang. Inilah gambaran penyihir-penyihir di Eropa zaman silam. Memang dia pakai sapu, tapi nggak tahu terbang atau enggaknya. Dan mereka harus nenek-nenek dan perempuan. Itu gambarannya. Apalagi yang berbeda dari nafasat, sama udah. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini para penyihir ini ketika dia menyihir, ketika dia berusaha mengganggu orang, dia memanfaatkan apapun. Ini saya dengar sendiri dari kawan saya yang pernah
terjerumus ke alam seperti itu, auzubillah, kemudian dia taubat, dia bercerita, dia bilang apa? Orang-orang yang mau guna-guna, orang yang mau pakai susuk, biasanya mereka membawa ayam hitam, kemudian mengikuti segala macam ritual dan sesajen. Datang ke seorang dukun perempuan, laki-laki itu kuat, tapi dukun perempuan jauh lebih kuat, kata dia. Kemudian dukun itu meminta medium. Misalnya orang yang ingin diguna-gunai, ingin dikerjain, dirasukin itu apa gitu ya. Nanti orang itu, orang yang berkeinginan itu datang ke dukun itu, dia bayar sekian juta, kemudian bawa misalnya, bawa apa, tutusan robekan atau potongan dari bajunya orang yang akan diguna-gunai. Kemudian nanti akan dihembus. Gitu, dengan rapal sesajen dan kajian-kajian yang nggak jelas, itu orang itu bisa kena. Seperti itu ya, apalagi orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditiup dengan fasilitas nafasat oleh nafis tadi, kemudian ditiupkan ke uqad itu buhul-buhul, terjadilah seperti yang pernah terjadi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahkan diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir. Benar, ini bukan kisah dongeng di siang bolong seperti ini, tapi memang betul. Anda silakan kaji dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa orang pembantu. Pertama Anas bin Malik, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, dan yang ketiga adalah seorang anak Yahudi. Kerja di rumah Nabi, walaupun di kemudian hari anak ini masuk Islam. Anak ini punya paman namanya Labid bin Al-Asam, Yahudi. Dia pada suatu hari minta kepada anak kemanakan yang kerja di rumah Nabi untuk membawakan sisir Nabi. Tanpa pikir panjang, karena dia sangka cuma sekedar sisir, rupanya Labid bin Al-Asam ini mengambil rambut-rambut yang masih tersisa di sisir Nabi itu, rambut Nabi, kemudian rambut itu dia masukkan ke dalam botol, dan dia rapal kemudian bersama dengan mayangnya kurma, dia tenggelamkan di sebuah sumur di kota Madinah. Apa yang terjadi? Kurang lebih 1 bulan lamanya. Nabi seolah-olah merasa nggak jelas gitu ya. Dan Aisyah menceritakan kondisi Nabi seperti itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 orang malaikat. Satu ada di kepala Nabi, satu ada di kaki Nabi. Dan malaikat itu saling berdialog. Ini kenapa orang ini? Maksudnya Nabi. Dan Nabi dalam keadaan agak setengah sadar. Kata malaikat yang di kaki, ini disihir. Kata malaikat yang di kepala Nabi, siapa yang menyihir? Seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Apa media Yahudi sihirnya? Ya itu tadi, rambut, kemudian digabung, diikat di mayangnya kurma, kemudian dimasukkan dalam botol dan ditenggelamkan ke dalam sebuah sumur di kota Madinah. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rekan-rekan Odojur yang berbahagia, sosok Nabi yang begitu tegar, yang begitu dekat dengan Allah saja bisa seperti itu, kena. Ini sebelum turunnya ayat yang isinya wallahu ya'simuka minan nas ya. Sebelum turun ayat Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia. Sebelum turun ayat itu, Nabi kena masalah. Tapi pelajarannya adalah Nabi saja yang sudah sedemikian dekat dengan Allah masih saja mendapatkan ujian seperti itu. Kita ini siapa? Tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita terus saja mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat dengan Allah, semakin kita meminta, mudah-mudahan kita dijauhkan dari gangguan-gangguan iblis, syaitan, baik dalam bentuk iblis sendiri atau dalam bentuk manusia. Kan yang mengganggu manusia itu kan 2 saja jenisnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menimbulkan was-was di dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kalau manusia kita mengganggu kita tahu dia jelas di depan kita. Tapi kalau makhluk yang bernama jin dan iblis ini mengganggu kita, cara satu-satunya adalah mendekat sama Allah dengan membaca ayat-ayat, merapal maksurat dan bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran, berupa doa-doa dan apa yang merupakan doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita juga diminta oleh Allah berlindung kepada orang-orang keburukan, orang-orang yang hasad ketika mereka melontarkan karakter hasadnya itu. Hasad itu apa sebenarnya? Hasad itu adalah karakter buruk seseorang, bisa seorang muslim atau bukan, ketika dia melihat sebuah kenikmatan pada orang lain dan dia ingin kenikmatan itu pupus dari orang itu, atau dia ingin dia sendiri memiliki sesuatu yang lebih dari orang itu karakter hasad. Dan hasad ini bahasa kitanya jealous ya, tidak suka gitu. Kenikmatan itu ada pada diri orang. Pelakunya disebut hasid. Jadi hasad itu sifatnya, hasid itu pelaku dari hasad. Dan itu bisa terekspresikan atau tidak. Orang bisa menandai ini orang lagi hasad atau tidak. Itu dilihat dari ekspresi wajahnya,
atau bahasa verbal yang keluar dari mulutnya. Misalnya kenapa sih orang itu terus yang dapat? Saya enggak. Atau misalnya kerlingan wajah, pandangan mata, yang dalam bahasa agama disebut dengan al-ain. Ain itu pandangan mata hasad terhadap seseorang, bisa sengaja ataupun tidak. Kalau kita orang beriman tidak sengaja ngelihat begitu, kita baca subhanallah, masya Allah, luar biasa, mantap gitu. Kita barengin dengan subhanallah. Insya Allah orang itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita lupa ucapkan itu, apalagi orang yang lemah iman dan tidak suka, orang itu bisa kena ain. Kata Nabi, al-ainu haq. Ain itu kan dari mata ya, pandangan mata kepada pihak lain dengan tidak suka atau hasad, itu bikin orang itu bisa sakit, bikin meriang. Jadi kadang-kadang ada orang pulang kerja, kenapa ya kok badanku nggak enak? Sudah minum obat, sudah minum herbal, sampai diopname kadang-kadang orang itu nggak sembuh-sembuh juga. Keluar masuk. Jangan-jangan terapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran tidak kita lakukan. Nah ini momen. Kadang-kadang ada orang sakit, sampai mati juga, karena disebabkan oleh hasad dan ain. Nabi dalam sebuah riwayat menceritakan, kebanyakan penghuni kubur ini meninggal gara-gara ain. Gara-gara ain aja. Saya punya rekan, dia punya anak, kemudian anak yang baru lahir ini di-shoot-nya, kemudian ditaruhnya di Facebook. Banyak orang bisa ngelihat. Wallah alam, ada orang baik, ada orang yang lama nikah mungkin nggak punya anak, hasad, wallah alam ya, atau mungkin orang yang tidak ada niat hasad, tapi dia ngelihat nikmat Allah pada orang lain. Lupa dia mengucapkan subhanallah. Orang-orang yang melihat gambar anak bayi ini di Facebook. Masuk rumah sakit itu Bapak Ibu. Rumah sakit Pertamina tempo hari. Keluar masuk. Saya ingat kisahnya begitu. Sampai kemudian orang ini bertanya kepada saya, Ustadz kenapa anak saya begini? Saya bilang coba bacakan qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan foto itu coba dihapuskan dari Facebook. Alhamdulillah sembuh insya Allah. 2 minggu kemudian seingat saya orang itu bercerita tidak ada lagi kemudian tanda-tanda aneh anak bayi itu, panas badannya, nangis saja di waktu malam. Itu dia ibu-ibu dan bapak-bapak, pentingnya kita untuk membaca surat Al-Falaq ini berbarengan dengan surat Qul Huwallah sebelumnya dan surat Qul A'udzu birabbin nas. Ini yang mungkin kita bisa komentari atau kita ambil pelajaran dari surat Al-Falaq ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini punya ibrah yang baik, bahwa kita mau tidak mau harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mau tidak mau kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Dan yang ketiga, kita hidup di lingkungan yang bisa kita saksikan dan tidak bisa kita saksikan. Abu Bakar Siddiq berkata, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan manusia, itu mudah. Karena manusia bisa kulihat. Kalau aku berlindung kepada Allah dan kulawan dia, itu selesai urusan ketika aku menang. Tapi aku agak susah ketika yang kuhadapi itu adalah makhluk yang tidak bisa ku sentuh, tidak bisa kulihat dengan panca indera. Karena itu aku memohon perlindungan kepada Engkau dari apa yang aku bisa melihat dan aku yang tidak bisa melihat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang baik dari surat Al-Falaq. Demikian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kalau ada diskusi dan pertanyaan, saya persilahkan. Monggo, silakan. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmunya, Masya Allah. Ya, sedikit profil Ustadz ini adalah beliau ini terkenal sebagai guru tafsir Al-Quran sejarah Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak mengenai tentang Quran surat Al-Falaq ini. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta Audojer untuk mungkin bertanya. Kita ada waktu beberapa menit untuk sharing. Mungkin pertanyaan seputar tema atau di luar tema mungkin tidak apa-apa Ustadz ya. Ya, tafadhol kepada teman-teman Bapak Ibu Audojer yang ingin bertanya, yang ingin ditanyakan baik seputar tema ataupun di luar tema, dipersilahkan. Tafadhol. Ya, langsung aja boleh, silakan. Baik, silakan. Kalau ada masuk, silakan dibacakan. Iya,
kami lihat di chatnya dulu, Ustaz. Ya, silakan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan di room chat dari Bapak Priyo Ragil Saputro. Ya. Pertanyaannya, besar mana godaan syaitan dibanding godaan manusia, Ustadz? Pertanyaannya seperti itu. Ya, sama-sama kuat godaannya. Sama-sama kuat godaannya. Setan itu dia menggoda dengan cara godaannya sendiri. Manusia pun juga menggoda dengan cara kemanusiaan gitu. Sama-sama punya kapasitas dan kemampuan untuk mengganggu kita. Jadi itu bukan urusan. Karena memang mereka ditakdirkan Allah ada di dunia ini untuk seperti itu. Syaitan kan diturunkan ke dunia ini untuk menjadi musuh abadi manusia. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikan dia musuh. Jadi selamanya syaitan itu seperti itu. Suatu hari, ada seorang sahabat sholat. Selesai sholat dia datang ke Nabi, ya Rasulullah. Setiap aku menunaikan sholat, datang aja gangguan. Selalu aku lupa di bilangan rakaatnya. Selalu aku kehilangan khusyuknya. Bagaimana caranya ya Rasulullah, aku supaya terhindar dari godaan seperti ini? Kata syaitan, kata Nabi, kata Nabi SAW, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau mau sholat. Dan yang mengganggu itu namanya syaitan khanzab. Jadi setan yang khusus mengganggu kita dalam sholat pun namanya khanzab. Itu ada, dia selalu ada di sana. Dan juga kalau masuk ke dalam WC ada lagi setan sendiri, setan laki dan perempuan. Namanya khubus dan khobaith. Makanya doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobaith. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Selalu ada. Nah, sementara dalam harian kita setan-setan berbentuk lain. Kadang-kadang ya kawan sendiri dia memberikan gangguan kepada kita. Rekan kerja sendiri itu juga gangguan gitu ya. Nah, kita nggak bisa menolak itu semua karena memang ditakdirkan itu. Tinggal kita bagaimana kita mengkokohkan komitmen kita pada Islam dengan gangguan seperti itu. Karena memang dunia ini adalah lahannya untuk gangguan. Mudah-mudahan kita punya komitmen yang baik terhadap agama ini. Dan banyak-banyak baca doa. Doanya kan diantaranya apa? Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati. Tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Kekehkan kami di dalam agamamu dan kekehkan kami untuk selalu taat kepada Engkau. Dalam ayat Al-Quran Allah mengajarkan kita doa, Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Jangan dibolak-balik hati kami. Jangan disusahkan hati kami, dikelamkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Itu Masya Allah doa yang harus sering dibaca gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berikan kami dari sisi Engkau rahmat dan kasih sayangmu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Amin ya Rabbal alamin. Silakan pertanyaan yang lain. Ya, pertanyaan dari Eka Suraini. Ya, dalam hal apa kita boleh iri dengan orang lain, Ustadz? Dan bagaimana ciri iri yang tidak sehat? Nah, seperti itu pertanyaan, Ustadz. Baik, ada dua pengecualian dari Nabi SAW tentang bolehnya kita hasad. Hasad itu pada dasarnya nggak boleh. Apapun bentuknya hasad tidak boleh, kecuali dua, kata Nabi. Kata beliau, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh jealous, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, seseorang yang Allah kasih dia kesempatan untuk memiliki finansial yang kuat. Jadi mapan dia secara finansial. Tapi dia gila-gilaan, jor-joran berinfak dengan hartanya itu ana al-laili wa atrafan nahar. Malam dan siang kerjanya infak sedekah. Irilah kita dengan orang seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Kita padahal dikasih Allah kemapanan, kemandirian secara finansial, secara keuangan. Kenapa kita nggak jor-joran kayak gitu? Harusnya kita mampu juga. Kalaupun tidak dikasih keleluasaan secara keuangan, tapi kok kita nggak tergerak ya untuk berinfak gitu. Dengan ala kadarnya, nggak peduli. Yang penting kita infak dan sedekah. Siang dan malam. Nah ini jadi pertanyaan juga. Hari ini sudah sedekah kah kita? Dan kita harus tahu ya rumusnya. Semakin sulit kondisi seseorang dalam melakukan sebuah ketaatan, maka justru semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Nggak peduli kita punya uang atau tidak. Yang penting momennya itu. Sulit kita berinfak,
Kelapang kita tetap aja mau berinfak. Nah, ini kita boleh jealous sama orang yang kayak gitu. Kita tahu ya di Australia beberapa waktu yang lalu ada orang terkaya di Australia, anak muda namanya Ali Banat. Kekayaannya Masya Allah. Super anak muda ini kaya. Nah, beberapa waktu yang lalu menjelang ajal karena dia kena kanker tenggorokan. Ya, sebelum ajal, dia memang sebelum itu sudah jor-joran dia habiskan seluruh hartanya untuk umat Islam di Afrika. Untuk membangun tahfiz Quran, untuk membangun sumur-sumur galian, kekeringan di sana dan seterusnya. Habis itu dia meninggal dunia. Saya pribadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iri banget dengan anak muda begini. Sudah kita kere begini, kita malas lagi berinfak. Ayolah kita jadi orang yang paling gemar berinfak. Insya Allah kita akan panen di surga. Kata Nabi SAW, anfiq tunfiq alaik. Bersedekahlah, maka Allah akan memberi untuk kamu. Coba Anda cari, tanyakan ke orang-orang kaya yang soleh di sekeliling kita yang ada ini, apa rahasia mereka dalam kekayaannya. Ternyata bukan kegigihan mereka dalam mencari duit itu. Walaupun itu penting. Tapi ternyata kalau kita boleh mengetahui rahasia mereka, mereka ternyata punya pemancing rezeki dari langit. Kadang-kadang mereka merupakan penyumbang diam-diam untuk sebuah tahfiz Al-Quran di Jawa. Kadang-kadang mereka menyumbang rutin setiap ada masjid, perlu bayaran PDAM-nya. Membayar listriknya saya. Nah gitu. Itu selalu. Saya pernah menanya begitu. Oh ternyata ini rupanya yang mengundang rezeki yang berkah dari langit buat mereka selama ini. Jadi itu kita perlu hasad, kita perlu jelas. Yang kedua kata Nabi SAW, rajulun atahullahul Quran. Orang yang dikasih Allah kemudahan tentang Al-Quran. Artinya hafiz Quran, dekat dengan Al-Quran, dan dia selalu membaca Al-Quran itu ana alaih wa atrafan nahar. Malam dan siang, Quran aja yang dia pegang. Dia selalu bersama dengan Al-Quran. Sehingga kalau kita berbicara tentang orang itu, mind map di benak kita, oh itu Quran, gitu. Sama kayak tadi ya, MC tadi bilang, begitu Muslim Gunawan disebut, orang langsung terkenang apa? Tafsirnya, ekonomi Islamnya mungkin di tempat lain. Itu mind map-nya begitu. Nah, kita maunya begitu ya, orang ketika menyebut nama seseorang, yang terbayang adalah kebaikan orang itu. Bukan begitu disebut orang itu, oh itu tukang utang. Oh itu tukang palak pinggir jalan. Oh itu tukang buah, sekedar tukang buah. Kita nggak mau gitu. Nah ini ada orang, begitu kita sebut orang ini, tokoh ini, langsung dikenal dengan Al-Quran. Nah kita tahu tadi Nabi yang bilang apa? Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Yang ini kita harus jealous. Dia bilang, ya Allah, sudah seumur seperti ini, tajwid pun gak benar-benar. Ya Allah, seumur ini pelajaran Al-Quran pun gak lulus-lulus. Hasilnya cuma buku satu aja, buku satu. Ini sudah 2020, 2021, harusnya kita harus lebih dalam lagi. Al-Quran kita sudah lebih bagus lagi. Ya jangan tahsin terus lah, habis itu tahfidz, habis itu belajar tafsirnya. Begitu. Dan dua hal ini kita perlu untuk jelas. Karena dua hal ini tidak pernah tergantikan dengan apapun di muka bumi. Wallahu a'lam. Silakan ada pertanyaan yang lain. Yang terakhir deh, ya pertanyaannya. Ini Ustaz, sebenarnya masih banyak Ustaz pertanyaan ini. Ini dari Amar, ya Bapak Amar. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana tips-tipsnya untuk terhindar dari gangguan setan yang menginginkan kita untuk tidak menerima takdir Allah dan menurut kita itu buruk, yang boleh jadi itu yang terbaik buat kita. Syukron. Ya, yang pertama kita harus memahami takdir itu sendiri ya, bahwa takdir itu adalah bagian dari rukun iman yang keenam. Percaya kepada takdir baik itu takdir baik atau buruk, qada dan qadar. Yang kedua, takdir itu sendiri tidak ada istilahnya baik atau buruk sebenarnya. Kita yang membahasakan takdir itu baik, takdir itu buruk. Kita dari atas terus takdir namanya. Takdir itu dari Allah, dia tidak ada normanya. Pokoknya takdir gitu ya. Kita yang menyebut itu sebagai buruk. Misalnya kematian, buruk gitu. Di sisi Allah nggak ada itu buruk. Ya memang harus orang pulang ke haribaan dia. Kita yang menyebabkan penamaan itu sebagai takdir baik atau takdir buruk. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita memahami takdir itu, berarti kita harus memiliki iman yang kuat terhadap sebuah fakta yang terjadi di depan mata kita. Bahwa ini adalah sebuah takdir Allah yang kita harus sikapi dengan bijak. Semuanya ada hikmahnya. Bahkan kadang-kadang dalam Al-Quran disebutkan, kamu menyukai sesuatu sebagai baik, padahal itu buruk di sisi Allah. Dan kadang-kadang kamu menganggap sesuatu itu buruk, padahal itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga sebuah peristiwa kejadian kalau kita pandang dari sudut pandang seorang muslim, maka indah terus. Nabi bahkan memuji karakter muslim yang begini. Kata Nabi, ajibun amrul mu'min. Luar biasa seorang mukmin itu. Kalau dia mendapatkan sebuah kebaikan, dia syakar, dia bersyukur. Bersyukur selalu lisannya begitu. Kalau dia tertimpa sebuah keburukan, sabar, dia sabar. Apa yang masalah dari seorang beriman? Nggak ada masalah. Ini oke, yang ini oke. Nah, kemudian ketika bagaimana cara kita menyikapi sebuah takdir itu? Ya, pertama komitmen. Bagaimana menyikapi sebuah godaan untuk tidak menerima sebuah takdir itu? Ya, pertama tadi baca doa tadi, yang muqallibal qulub, supaya kita selalu diberikan konsistensi dalam hidup. Itu berat konsisten itu. Konsisten itu lebih berat daripada mencari hidayah. Mencari hidayah Allah itu susahnya minta ampun. Perlu rentang waktu yang panjang. Umur 20 masih kelakuan begitu, 21 masih 22 begitu. Tiba-tiba diajak kafe-kafean, turun di kafe itu banyak orang soleh, ya tiba-tiba mau ikut taklim, ikut tarbiyah, ikut niko dan pengajian, tiba-tiba menjadi baik dia. Setelah berapa lama? 25 tahun umur. Sebelumnya, lose in the way. Go astray, ya menyimpang dalam hidup. Di usia 25 baru. Ada orang di usia 40 baru menjadi baik. Ya begitu dah. Nah, tapi untuk komitmen dalam Islam, dalam hidayah itu jauh lebih susah. Jauh susah. Konsistensi dalam Islam itu susah. Sehingga ungkapannya menyatakan mencari hidayah Allah itu super susah, tapi komitmen dalam hidayah itu jauh lebih susah. Bahkan dalam surat Hud, ketika mengomentari perintah untuk komitmen buat Nabi dan para sahabat, Nabi bilang apa? Gara-gara surat Hud ini jadi beruban rambut. Syayyabat nihudun wa akhwatuha. Karena di situ adalah perintah istiqamah. Dan doanya tadi penting, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kamu goyang-goyangkan hati kami lagi setelah Engkau memberikan hidayah Islam kepada kami. Ini hidayah yang mahal. Kita mempertaruhkan leher kita demi untuk hidayah yang mahal ini. Hidayah Islam sampai nyawa berpisah dari badan, kita diperintahkan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mau mati kecuali Anda sebagai seorang muslim. Allahu a'lam. Silakan yang lain atau cukup? Mungkin satu lagi, Ustaz. Ini dari pertanyaan Ibu Aprilia. Assalamualaikum, bismillah, mau bertanya, dalam surat Al-Falaq terjadi penyebutan kata syar sampai 4 kali, Ustaz. Apa hikmah dari hal tersebut, Ustaz? Iya, bahwa hal-hal itu adalah epicentrum atau sumber keburukan bagi seorang muslim di dunia ini, selain yang banyak yang lain. Nah, Allah mengulang seperti itu karena memang itu betul-betul buruk. Pengulangan di dalam Al-Quran itu menandakan sesuatu itu kalau temanya buruk, betul-betul buruk, atau sebuah kebaikan bahwa sesuatu itu betul-betul baik. Contohnya, Allah mengulang sampai berapa kali? Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ingin memastikan kita paham itu, bahwa ini bukan kaleng-kaleng, betul-betul ada di balik keburukan, di balik kesulitan itu ada kebaikan. Allah ulang 2 kali. Larangan juga dalam hadis Nabi suka terulang 2 kali. Kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali mencaci maki sahabat. Diulang 2 kali. La tasubbu, 3 kali malah saya ingat saya dalam Sahih Muslim. Jangan kamu caci maki sahabatku, jangan caci maki sahabat. Sama seperti di sini. Di sini Allah mengulangnya sampai beberapa kali, 4 kali rasanya. Syar untuk menunjukkan bahwa ini keburukan yang parah betul. Betul-betul buruk ini. Dan Anda harus betul-betul berlindung kepada Allah, tidak bisa kepada yang lain. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kepadanya lah kita menghamba, kepadanya lah kita memohon pertolongan. Wallahu a'lam. Ya, itu dulu ya dari saya. Oh, baik, Ustaz. Terima kasih banyak pertanyaannya. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat sekali, sangat baru sekali ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz. Alhamdulillah, mohon doanya juga bagi kita Ustadz, komunitas Odoj ini. Ya Alhamdulillah, beberapa program walaupun dalam kondisi seperti ini sudah tetap berjalan. Alhamdulillah kemarin kita sempat distribusi Al-Quran Ustadz, tempat-tempat musola-musola atau masjid-masjid yang memang benar-benar membutuhkan di wilayah Balikpapan. Baik, Ustadz, mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Mungkin saya langsung pamit saja. dulu ya.
Mungkin bisa sebelum pamit Ustaz, minta dipimpin doa dulu Ustaz. Baik. Sekali penutup baik. Tafadhol Ustaz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal judami wa sayyi'il asqami ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar an usratina wa an biladina wa jami'i biladil muslimin. Rabbana ruddana ilaika raddan jamila. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatal Qur'ani ana al-lail wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdika 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallah khairan. Baik. Duluan ya, ada keperluan lagi. Ustaz, tafadhol, terima kasih. Kalau Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak banyak sekali pembahasan yang Ustadz sampaikan berkenaan tentang surat Al-Falaq ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi motivasi atau renungan bagi kita semua untuk terus beramal soleh dan berbuat baik. Sebelum ditutup, mungkin dari Ustadz Agung ada yang mau disampaikan. Sebelumnya mungkin saya mau menyapa dulu nih Ustadz. Ada Ustadz Deris. Assalamualaikum Ustadz Deris. Ada Kang Ari. Ya, ada DP. Ada Odoj Kukar juga, Masya Allah. Terima kasih. Kubarnya. Ada Kubar juga Ustaz. Ya, Kubar. Ustaz tadi. Ya. Fadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komunitas Bandewa Juz Balikpapan, kami mengucapkan jazakallah khairan khasiran atas kehadiran para odojer dan seluruh peserta yang hadir dalam kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini dicatat menjadi amal kebaikan, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumul akhir. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Muslim bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang disebutkan dalam hadis tersebut. Bagi rekan-rekan yang belum mengenal komunitas Bandewa Juz Balikpapan, kami sampaikan bahwa komunitas Bandewa Juz Balikpapan ini adalah komunitas yang mengajak kita umat muslim untuk mencintai Al-Quran, mentilawahkan Al-Quran, dan terus untuk berusaha untuk dekat dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengajak rekan-rekan untuk mentilawahkan Al-Quran rutin setiap hari. Jadi di Odot ada beberapa program, yakni program membaca sehari 1 juz, membaca sehari setengah juz, dan membaca sehari setiap hari yang penting baca Al-Quran. Jadi ada beberapa program pilihan yang kami juga membuka kesempatan peluang bagi rekan-rekan mungkin yang belum bergabung dalam komunitas Bandewa Juz Balikpapan, kami ajak untuk mari kita sama-sama belajar tilawah rutin Al-Quran.
Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf atas nama panitia. Saya serahkan kembali ke Mas Adi. Silahkan, tafadhol Mas Adi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung. Mungkin sedikit tambahan, ya dari Odej ini tidak hanya tilawah saja Pak ya. Jadi kami setiap Ya, bulannya ada kalkulus, ada juga ngaos, dan alhamdulillah kami sedang membuka pojok tilawah Ustadz ya Pak ya. ya, pojok Tilawah tilawah Quran. dan tempat-tempat yang di mana memang sangat apa ya bahasanya. Ya, ini saya sedikit tambahkan lagi Ya, Mas Adi, silakan. karena Mas Adi sampaikan jadi saya ingat. Untuk Iya, teman-teman di Balikpapan, kebetulan di Balikpapan kami komunitas One Day One Juice Balikpapan sedang mengembangkan beberapa tempat area fasilitas di fasilitas publik itu pojok tilawah Al-Quran. Jadi kami menyediakan tempat-tempat untuk membaca Al-Quran ketika Bapak Ibu sekalian ada di tempat-tempat yang biasanya tempat menunggu, seperti di tempat untuk membuat SIM di Polres. Kami menyediakan di situ ada pojok tilawah Al-Quran. Jadi sambil ngantri, sambil menunggu nanti dipanggil untuk ujian, nah sambil baca Quran. Jadi kami sediakan di situ Al-Qurannya. Di situ ada tempatnya juga. Kalau di Polres itu di situ ada ruang perpustakaan, dan di situ ada banner kami, nanti bisa di situ bisa sambil baca Quran. Selain itu juga ada di Sepinggan Pratama, juga ada di tempat cuci mobil ya, Pratama Car Wash kalau nggak salah itu namanya. Kemudian juga ada di eh, Golden Car Wash di Jalan Beler, juga ada di Auto 2000, bengkel Auto 2000 di Jalan MT Haryono di dekatnya Pizza Hut. Ini salah satu program ODOT yang insya Allah ini kita akan launching secara resmi nanti di pekan depan, kalau tidak ada halangan kita akan launching secara resmi. Mungkin itu Mas Adi tambahannya. Mas Adi silahkan. mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Masya Allah, di sini ada Ustadz Edes Selamat juga, datang Pak. Ustadz Edes, Ya, beliau Presiden Gerakan Infak Beras Balikpapan. sedang distribusi Al-Quran, Pak. Maaf, distribusi beras, Pak. Wilayah kota, Oh, teman-teman. alhamdulillah, Masya Allah. Izin pinjam anggota. Ya, beliau ini kan aktivis, makanya di mana-mana beliau. Iya, Bang Endes. tafadhol kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin mengenai tentang Odoj. Jadi Odoj ini tidak hanya one day one juice saja, Pak ya. Jadi mungkin kalau yang belum, saya mungkin belum bisa komitmen 1 jus, ada pilihannya, ada 1 hari setengah jus, 1 lembar. Ya, yang penting bahkan, dalam 1 hari baca Quran. Ya, atau bahkan Odoj Star aja. Yang penting baca Al-Quran saja. Yang penting sudah niat dulu ya Pak ya, seperti itu. Ya. Baik. Tidak ada mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih teman-teman yang dari luar Balikpapan ini yang sudah hadir di majelis kita. Kang Ari, terus tadi dari Odoj Skubar ya juga hadir. Mungkin juga ada yang ada Ustadz Dery. Terima kasih Ustadz sudah ikut hadir dalam majelis kami. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kami bisa meminta ilmunya juga sama Ustadz Deris. Jazakallah khairan khasiran untuk semuanya. Terima kasih. Nah, Mas Adi. Terima kasih Pak. Sudah closing. Ya, mungkin alhamdulillah
luar biasa kalkulus pertama kita untuk di bulan Juli ini. Alhamdulillah luar biasa antusias dari Bapak Ibu jamaah baik di area Balikpapan maupun di luar Balikpapan. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, untuk meluangkan waktunya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan, pelajaran-pelajaran baru yang kita dapatkan dari Ustadz Muslim Gunawan. Alhamdulillah berakhirnya acara. Sebelum kami tutup acara ini, saya selaku MC dan seluruh panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Tentunya kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah terus buat teman-teman One Day One Juice. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz semuanya. Terima kasih. Ya, tafadhol. Terima kasih Mbak Iva, teman-teman pengurus, terima kasih. Para auditor, terima kasih. Banyak. Sopir.